guys, bersama updatean Bang Boy. Ini kita belum merapikan guys ya, tapi ini supaya teman-teman bisa tahu dulu ini channel Bang Boy. Jangan lupa subscribe, pastikan sudah subscribe. Karena kedepannya updatean dari postingan, story dan semuanya, breaking news, nobar dan semuanya live akan ada di channel ini ya. Kalau di channel reaksi itu full reaksi. Kalau di channel Bang Boy Ten itu nanti Bang Boy pengen buat full narasi atau podcast. Langsung aja, ini tentang Tifa yang takut untuk masuk ke pokok perkara, buru-buru, prapit. Ada Bung Ade, suka kali ada Bung Ade, karena dia tegas kan, keras. Orang-orang seperti itu yang harus dikerasin. Nah kita bahas langsung, ini dia versinya. Saya ke Mas Aziz terlebih dahulu kalau begitu. Mas Aziz, apakah benar gugatan pra-peradilan ini sebenarnya buntut dari apa istilahnya kebingungan Dr. Tifa atas dakwaan baru dari jaksa yang sudah diserahkan? Ya, jadi kita sampaikan yang pertama, kita mengajukan pra-peradilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya mengenai KUHP. Yang memang ini secara substansi ini sebagai instrumen pengawasan pengadilan atau judikatur. Kemudian yang kedua, secara ada hukum kita menjalankan juga pasal 158 kan KUHP yang memang memberikan kanal untuk hal tersebut. Adapun tujuannya adalah kita di sini ada 2 poin. Yang pertama kita mempertanyakan atribusi penyematan ya status terdakwa kepada Dr. Tifa. Nah, yang kedua pelimpahan perkara ya yang dilimpahkan pada 27 Juli yang lalu oleh pihak kejaksaan, oleh JPU. Nah, itu kita pertanyakan. Kenapa kita pertanyakan? Karena memang begini, dakwaan sebelumnya itu kan dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum itu secara undang-undang ada 2 kanal yang untuk dilanjutkan. Kalau batal demi hukumnya yang pertama itu dikatakan, dinyatakan ya, memang batal demi hukum karena ditemukan oleh majelis hakim ya. Yang ditemukan itu apa? Yang ditemukan adalah formil dan material dari surat dakwaan itu memang ada cacat, tidak terpenuhi saat pemeriksaan oleh majelis hakim, maka itu sesuai pasal 75 dan seterusnya itu diatur bahwa si JPU bisa memperbaiki kemudian mengajukan kembali seperti yang saat ini. Tapi secara fakta kita sama-sama tahu bahwa putusan sela itu didasarkan atas perlawanan atau yang dulu kita kenal sebagai eksepsi yang kita ajukan. Nah, kalau misalnya batal demi hukumnya karena perlawanan dari kita, dari pihak opposite-nya, terdakwa gitu, dan kuasa hukumnya dan advokatnya, maka diatur di pasal 206. Artinya yang harus dilakukan oleh pihak JPU sesuai pasal 206 ayat 4 KUHP itu adalah perlawanan ke pengadilan tinggi atas putusan sela tersebut. Nah, 2 hal itu yang mendasari kami untuk kemudian meminta pihak hatinya mereka yang menerjemahkan KUHP negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan menyatakan ya batal proses pelimpahan perkara. Oke, artinya seharusnya saat itu status Dr. Tifa sudah bebas dari terdakwa begitu yang bukan lagi terdakwa seperti itu. Dan juga secara sederhana pihak JPU mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi atas putusan sela tersebut karena batal demi hukumnya itu didasarkan oleh perlawanan kita. Makanya muncul putusan sela tersebut. Gitu. Jadi seharusnya statusnya bukan terdakwa begitu ya. Betul. Kenapa Bang Ade sudah tertawa? Tapi Anda melihat ini apa ya bentuk upaya? Apa karena kamu juga tertawa tadi seperti yang sudah ditempuh oleh Mas Roy Suryo, Bang Ade? Ya, jadi gini, Bang Iqbal, bahwa kalau kita mengacu pada peraturan KUHP, kita tidak harus membaca stagnan pada pasal 1 kemudian stagnan di poin 5 tadi. Bahwa kemudian ada angka 15 di situ. Kapan sih dikatakan seseorang itu menjadi seorang terdakwa? Pada saat pelimpahan berkas. Dimulainya pelimpahan berkas dari penyidik ke dari kejaksaan ke pengadilan. Status itu langsung ex officio berubah. Itu aturannya yang ngomong. Pasal 1.15. Bahwa kapan status terdakwa itu disandang. Nah, ini kan perbaikan.
Dalam pasal 75 jelas di poin 4 dikatakan bahwa diberikan kesempatan 1 kali untuk melakukan perbaikan kemudian mengembalikan berkas-berkas. Artinya status terdakwa itu tidak gugur. Tidak gugur. Gugurnya pada saat diputuskan di putusan selah, kemudian ketika diajukan kembali dia on lagi. Itu dulu yang kita harus pahami di dalam KUHP. Artinya tidak boleh serta-merta kita membaca sampai poin 5 saja, tapi kita harus meneruskan sampai habis di pasal 1 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mantap Bang Adi, mantap. Prapit. Ya. Prapit ini nggak ideal kalau menurut saya. Kenapa? Kenapa? Dasarnya jelas bahwa berkas sudah ada nomor perkara, sudah terbit. Harusnya perkara ini disidangkan, ya, untuk lebih relevan di dalam bukti. Tapi saya melihat ada ketakutan dari teman-teman karena sudah langsung membaca aja tembak. berbagai berkas, ya, pemeriksaan saksi, BAP, kemudian dan lain-lain yang diminta oleh Betul. jaksa. Kemudian saya melihat ini mungkin dibaca, ini analogi saya, ya, dibaca, dianalisis, wah ini nggak ada celah. Sehingga ini harus dilakukan pembatalan penuntutan atau pembatal praktik, ya, penuntutan atau penuntutan. Penuntutannya harus dibatalkan. Ketakutan apa maksudnya, Ya, Bang Adi? sementara penuntutan dibatalkan itu melalui namanya surat pemberhentian penuntutan SP2 di kejaksaan. Itu pada saat ada di kejaksaan. Nah, sementara pra penuntutan sudah dilakukan. Pra penuntutan kan dilakukan sebelum dilimpahkan itu, kemudian dilimpahkan. Nah, itu sudah masuk dakwaan, itu sudah terdakwa. Nah, inilah yang kita katakan, benar sekali sama rekan saya mengatakan bahwa saat ini Mahkamah Agung dan DPR, tentunya Komisi 3, karena ini dibuat di Komisi 3 Undang-Undang KUHP baru ini, saya meminta bahwa Komisi 3 ini harus menjadi perhatian khusus agar tidak gaduh. Ini harus dikeluarkan yang namanya surat edaran Mahkamah Agung atau surat edaran SEMA dan PERMA, peraturan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, karena ini kekosongan hukum di sini, ya, Iqbal. Jadi agar supaya hukum kita tidak bermain-main di dalam hal tidak adanya batasan tadi untuk karena prapit. faktanya sampai saat ini KUHP tidak membatasi sampai berapa kali pra peradilan. Justru itu harus mengeluarkan perma atau surat edaran. Tapi itu juga merupakan jaminan dari warga negara. Tadi soal ketakutan maksudnya apa? Ketakutannya gini, bahwa kita sudah mempelajari. Biasanya kita advokat, karena saya juga adalah salah satu pendiri dari satu organisasi advokat. Biasa advokat kita memang ajarin dalam setiap kita menjadi pengajar di advokat, kita menyampaikan bahwa pelajari berkas, surat dakwaan, kemudian pelajari semuanya, lihat celah hukumnya di mana. Namun kemungkinan di sini tidak celah hukum di persesuaian antara alat bukti, ya, persesuaian antara alat bukti dengan pasal yang ditentukan oleh jaksa. Di sini kan persoalannya hanya adanya transformasi pasal. KUHP baru dan KUHP lama. Tapi kalau celah, saya rasa hakim akan secermat mungkin membuktikan pasal yang dituduhkan itu persesuaian dengan alat bukti. Saya meyakini itu. Sehingga ada ketakutan untuk maju ke dalam sidang pokok perkara. Seperti itu kira-kira. Sudah dijadwalkan, ya, yang jelas yang untuk pra peradilan dan juga pokok perkara. Ya. Nah, apakah benar karena ada ketakutan atau kekhawatiran karena tidak ada celah sehingga ini langkah yang ditempuh, Mas Aziz? Ya, jadi memang kita ini sebagai advokat, mungkin Bang Adi juga memahami bahwa kita harus memaksimalkan seluruh peluang yang ada untuk membebaskan klien kita yang memang kita yakini. Nah, atau kita tidak yakini, kan begitu. Nah, dalam hal kita yakini memang tidak tepat untuk diajukan ke meja hijau, ke persidangan, di pidana, gitu kan, untuk hal yang secara materi kurang tepat. Itu dalam pandangan kami. Gitu. Lain jika memang sudah nyata, ya. Artinya dua hal yang menurut saya tugas dari advokat itu, ketika dia yakin maka dia harus maksimal. Tapi ketika dia memang yakin bahwa dia keliru, kita membela hak-hak hukumnya. Nah, karena kita yakin, maka kita selain membela hak hukumnya, juga kita memaksimalkan untuk membebaskan dalam hal ini Dr. Tifa dari segala jerat hukum. Nah, kanal yang awal disediakan adalah antara lain, ya, pra peradilan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu kemarin waktu putusan selah yang dibahas itu adalah formil. Formilnya itu bermasalah. Nah, oleh karena itu kita juga meyakini alangkah hemat praktisnya, ya, sesuai sama asas peradilan cepat, ya, dan seterusnya itu. Nah,
efisien dan seterusnya. Nah, kita masukkan ke pra peradilan karena kan waktunya masuk pekan. Jadi tidak perlu berlarut-larut untuk membuktikan bahwa formilnya keliru gitu. Yang dimana secara historikal kita sudah melihat di putusan sela kita dikabulkan karena formilnya keliru. Nah, saya meyakini, tim kami meyakini juga bahwa secara formil saat ini pihak JPU keliru. Oleh karena itulah kita ajukan pra peradilan Dan untuk sudah, asas tadi yang saya katakan tadi. sudah dibenarkan dan disempurnakan, Mas Aziz. Apanya? Dakwaan formil itu Ya. akan diberikan kesempatan untuk disempurnakan. Sekarang sudah disempurnakan. Nah, secara formil problemnya Apa itu? JPU dalam hal ini keliru dalam keyakinan kami. Harusnya kalaupun perlawanan mengajukan ke pengadilan tinggi. Karena sekali lagi, saya tegaskan betul, batal demi hukum ini ada dua. Kita lihat apakah itu karena perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya atau perlawanan batal demi hukum itu karena temuan hakim. Kalau karena temuan hakim sebagaimana pasal 75 yang Bang Ade tadi sampaikan, betul diperbaiki diajukan. Tapi kalau itu disebabkan oleh perlawanan dari kita, maka dari kuasa hukum maksudnya dan dari terdakwa, maka itu mengajunya ke pasal 206. 206 ayat 4 di KUHP itu jelas menegaskan bahwa ketika terjadi perlawanan dari jaksa atas putusan sela, itu diajukan keberatan atau perlawanan ke pengadilan tinggi. Bukan dia memperbaiki kemudian diajukan ulang gitu loh. Itu dua poin soal batal demi hukum yang saya mau sampaikan ya. Oke, tapi yang jelas nanti dampaknya ini kan pembuktian keaslian ijazah Jokowi jadi akan mundur begitu ya. Apakah memang ini nanti akan berdampak baik terhadap Dr. Tifa ataupun Pak Jokowi? Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Langsung aja guys. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa, dan tentunya nanti jadwal sidang sendiri ini sudah dijadwalkan ya nanti pada tanggal 12 dan 13. Artinya 12 itu pra peradilan, 13 pokok perkara, itu hanya berselang 1 hari. Tapi yang jelas Bang Ade, tadi Anda juga sempat menyebut pra peradilan itu sudah tidak lagi relevan ya, kalau menurut Anda. Ini kan dampaknya persidangan harus mundur. Pak Jokowi sudah menyatakan sebenarnya siap hadir bahkan bersama teman-temannya. Apa respon dari Pak Jokowi? Pak Jokowi saat ini kalau dikatakan responnya, beliau selalu menyampaikan bahwa menerima apapun putusan pengadilan. Sorry, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dikatakan kesiapan, kami sempat berjumpa tim hukum sama teman-teman Pak Jokowi, bercanda gurau, terus menyampaikan, beliau itu menyampaikan bahwa wah kami nggak pernah di sidang nih, baru kali ini hadirkan dan lain-lain sebagainya. Karena rata-rata teman-teman Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang betul-betul konsentrasi pada bidang masing-masing kan, artinya belum pernah berhadapan dengan sidang. Tetapi dengan canda-canda gurau beliau bersama Pak Jokowi saling mengingat, oh dulu begini begitu. Ya, artinya kesiapan-kesiapan itu secara ringan itu sudah disiapkan betul. Artinya sudah siap menyampaikan. Tapi tidak dianggap bercanda ya Bang Ade? Oh tidak. Serius ya dalam ini seriusnya kenapa? Karena begini, Pak Jokowi sangat mengharapkan bahwa di sidang inilah harkat dan martabat beliau itu bisa kembali. Karena ingat loh, ini beliau adalah korban. Hadirnya hukum ya diutamakan untuk siapa sih? Pelaku? Enggak. Hadirnya hukum di Republik ini yang mengatur ya, ini adalah perhatian negara kepada korban. Baik itu korban kriminal, baik itu korban apapun. Bukan kepada pencarian keadilan terhadap pelaku di sini. Dan perlu diingat Bang Iqbal, kalau kita flashback dari belakang, sesuatu yang tidak beradab, ya datang ke kuburan, ya, kemudian terus mengadakan semacam apa namanya tuh YouTuber ya, apa itu? Streaming, menyampaikan bahwa ini ibu sambung, ini kan hal yang sangat keji. Ini yang harus kita perhatikan loh. Ini korban. Sekali lagi saya sampaikan pada masyarakat Indonesia, kepentingan hukum pertama dibuat aturan itu adalah bukan memperjuangkan para pelaku. Mana ada hukum diciptakan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Nah, soal korban, Bang Ade, soal korban. Gitu. Karena dalam hal ini Dr. Tifa juga merasa sebagai korban kriminalisasi. Pernah dikatakan seperti itu ya, Mas Aziz. Itu kita menghormati hak dari Dr. Tifa juga untuk memberikan pembelaan. Nah, ini kan dampaknya jadi mundur. Dan sejak awal Dr. Tifa ini kan berjuang terus ya untuk membuktikan
soal Berjuang dugaan terus. ijazah palsu Jokowi ini. Iya. Nah, akhirnya jadi mundur gara-gara ini. Bagaimana akhirnya Mas Aziz? Iya, jadi begini, kalau kita mengikuti alur pola Mas Iqbal yang menanyakan tadi, maka sebenarnya sederhana. Kalau objeknya itu memang ijazah dari Pak Jokowi, yang memang diteliti oleh Dr. Tifa, yang dikomentari oleh Dr. Tifa, yang diviralkan oleh Dr. Tifa dalam hal ini soal tersebut, maka objeknya harus ijazah tersebut. Ya, objek ijazah tersebut seyogyanya secara due process of law itu seharusnya yang jadi objek adalah ijazah itu yang dimana proses itu sudah diajukan oleh teman-teman TPUA, di mana Dr. Tifa di situ sebagai saksi atau ahli gitu. Nah, yang memang berproses di Bareskrim Polri waktu itu. Nah, seharusnya kalau kita memang sama-sama spiritnya sama nih, gitu kan, dengan masyarakat juga, itu kita dorong. Kalau itu yang terjadi, maka nanti yang dibuktikan di persidangan itu murni soal ijazah tersebut. Oke? Tapi kalau saat ini yang didakwakan Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, ya, dakwaannya tudingan ya terkait ijazah. Dakwaannya adalah mengenai ya pencemaran nama baik, fitnah dan juga terkait undang-undang ITE. Maka nanti di persidangan yang dibahas itu bagaimana Dr. Tifa menghina. Seperti apa sih hinaannya? Seperti apa sih fitnahnya? Kan begitu. Nah, juga undang-undang ITE yang dibahas. Maaf, saya Nah, jadi yang dibahas seperti itu. Ya, kenapa Jadi, kenapa saya katakan yang dibahas seperti itu? Karena materi seperti itu. Oke. Dan saya menyambung yang Offside. dikatakan Bang Ade tadi mengenai yang di kuburan apa segala macam. Kita di sini secara hukum memandang bahwa hal tersebut tidak ada di dakwaan. Gitu loh. Maksud saya dalam hal ini saya fokus kepada apa yang dituduhkan kepada Dr. Tifa terkait pencemaran nama baik, fitnah dan undang-undang juga ITE. undang-undang Adapun ITE, oke. mengenai ijazahnya tersebut itu adalah domain dari Dr. Tifa, domain dari Mas Roy Suryo. Dalam hal ini juga Bang Ade kan dari Pradipa Oke. 1 yang memang kontra dengan pihak-pihak tadi yang saya sebutkan. Oke, Mas Itu Kutan. haknya beliau, begitu juga haknya Dr. Tifa. Artinya itu adalah ranah perdebatan diskusi seobjek ijazah yang memang dimiliki oleh pejabat negara dan Oke. mantan presiden. Dan seharusnya itu bisa dilaksanakan di pokok perkara karena Pak Jokowi kan juga sudah siap. Yang kelewatan apanya Bang Ade? Yang kelewatan adalah begini, kalau kita berbicara bahwa penentuan pasal Ngapain tanya apa yang kelewatan? Kuburan tuh udah jelas yang sekali. dilakukan oleh jaksa maupun kepolisian, di situ ada pasal berlanjut. Pasal berlanjut itu apa sih? Adalah perbuatan yang diglorifikasi terus-menerus di maintenance. Menstreanya. Dan alat buktinya itu tidak hanya sampai tanggal 26 atau tanggal 30 April itu saja. Tapi ke depan makin ke sini, jaksa melihat ini ada perbuatan berlanjut. Ini bukan soal tweet saja berarti. Bukan soal tweet saja di sini, Bang Iqbal. Kenapa saya katakan begitu? Karena pasalnya jelas ada pasal 26 berapa itu ya. Itu jelas perbuatan berlanjut. Artinya, kenapa ada pidana berlanjut di situ? Karena terus digaungkan sampai nyerempet keluar daripada objek perkara ijazah palsu. Kalau kita berbicara ijazah palsu, Mas Iqbal, cuman satu kok di Republik ini yang bisa menentukan asli atau palsu satu ijazah. Sama dengan KTP dan SIM. Semuanya sama. Bahwa kemudian dicek nomor registrasinya pada otoritas UGM utamanya di sini. Terus yang kedua adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Selesai, clear itu Bang Iqbal. Kita tidak bisa berfata morgana sesuatu bahwa air itu warnanya putih kemudian kita menutup mata kalau dia warnanya biru. Tapi karena kan tetap itu dari hasil penelitian dan Itu Tifa peneliti. sebagai peneliti. Oke, peneliti sah-sah saja. Kalau menjadi pertanyaan di situ ketika UGM sudah merasa ragu-ragu juga. Ini UGM sudah memastikan. Terus terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu loh yang perlu kita, ya sahnya satu dokumen ketika dokumen itu diakui oleh otoritas dan negara. Itu dulu, bukan dari perorangan yang mengatasnamakan penelitian. Makanya lah, oke, come on, kita masuklah pada pokok perkara, biar kita buktikan gitu loh. Nggak usah mengulur-ngulur waktu. Kenapa? Saya bisa menganggap bahwa ini mengulur-ngulur waktu, Bang Iqbal, karena di dalam putusan Mas Roy jelas dikatakan hakim menimbang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa ada upaya mengulur-ngulur waktu dan menggunakan
KUHAP tidak sebagaimana Itu Mas mestinya. Roy ya, mungkin Dokter Tiffa akan berbeda. Nanti akan sama datang, saja. Mas Aziz akan Nanti datang akan dan datang yang kah? dijadwalkan tanggal 12 dan 13. Insya Allah kita memperhatikan juga dinamika yang ada, ya, karena memang surat untuk panggilan dari pengadilan, ya, dalam hal ini mengenai pra peradilan tadi yang di Jakarta Selatan hari ini sudah kita terima untuk datang hari Rabu. Nah, kemudian yang datang hari Kamis kita belum tahu ada dinamika apa. Tapi tidak menunda-nunda seperti Iya, gini. dikatakan Jadi oleh pendapat menunda itu sah-sah aja, gitu kan. Itu Ada dalam, ini loh, ada dalam pertimbangan ya. tapi bukan pertimbangan ke kita kan itu bukan Dokter Tiffa. Iya, gitu aja. Boleh. Apa namanya? Boleh, itu boleh. yang lain kan begitu. Iya, Nah, itu jadi menurut saya tapi menarik gini, Mas Iqbal, Untuk Roy kalau saya Suryo. tadi diajak untuk ke pokok perkara, saya nggak keberatan juga, gitu. Kenapa? Karena begini, kita bicara hukum ya. Ya. Saya bicara satu poin dulu. Di sini kan fitnah dan pencemaran nama baik satu. Yang kedua adalah undang-undang ITE. Nah, saya satu dulu deh ke pencemaran nama baik dan fitnah. Dulu di KUHAP tuh di pasal 310 dan 311. Sekarang 433 dan 434. Nah, kita membaca KUHAP itu harus jelas apa sih maknanya di situ, ya. Dari pembuatnya, normanya seperti apa. Nah, itu pun dikutip oleh hakim. Beberapa kali hakim mengutip pendapat ahli. Ada R. Susilo, Sugandi, dan seterusnya. Nah, saya mau katakan hal yang menarik. Sedikit masuk ke perkara. Karena saya menanggapi Bang Ade tadi dengan baik. Biar diskusi ini jadi konstruktif lah. Iya. Jadi, yang saya mau sampaikan adalah 310, 311 itu menurut R. Susilo di bukunya di terbitan Politika itu yang saat ini di 433 434 itu adalah perbuatan kalau yang pencemaran nama baik itu menuduh sesuatu yang dilakukan oleh orang. Jadi itu perbuatan. Saya menuduh Mas Iqbal memalsukan ijazah. Ini nggak masuk berarti ya kalau Nah, di sini ya. yang dibahas oleh Dokter Tiffa, ijazah itu palsu. Sama saya mengatakan, oh, ini botolnya palsu, ini minumannya palsu. Nah, itu pasif. Itu bukan yang dimaksud. Itu menurut R. Susilo. Begitu juga menurut R. Sugandi. Normanya seperti itu. Justru yang kita protes adalah pihak penyidik di Polda Metro Jaya itu membuat norma baru. Aziz, ya. Bukan hanya tentang Dr. Tiffa menuduh ijazah itu palsu, bukan. Tiffa menuduh ijazah Jokowi itu palsu itu juga ada. Tiffa mengatakan 93% foto itu bukan Pak Jokowi, itu nyata. Ya, itu nyata. Makanya buktikan di pokok perkara. Kau belaga supaya diskusi ini lebih destruktif. Apaan ini? Ini mah pembohongan-pembohongan lanjutan yang akan keluarkan tiap hari. Tiap diskusi. Tiap perdebatan. Ini terus. Ini mulu. Makanya teman-teman, support terus channel ini ya sampai di sini karena Aziz ini Bang Boy akuin ya, dia tipe yang santai ya. Jadi Bung Ade juga akhirnya karena dia santai, yaudah kita hormati. Cuma dia tersesat saja berada pada kubu Tiffa ya. Ini termasuk pengacara yang bagus nih. Ya, kadang dia kalau dia ngasih statement yang itu agak rancu, itu menurut pendapat kami ya minimal itu kan jadi tidak membuat suatu kayak Gopur kan seolah-olah hukum seperti itu berbicara. Seolah-olah kalau Gopur. Tapi kalau Aziz Yanuar, kalau dia statement itu menurut pendapat kami. Jadi itu pola pikir orang tertentu. Beda sama Gopur, beda sama Repli. Gopur sih paling parah. Ya, Gopur paling parah. Tapi ini minimal kita dapat Aziz dapat respect lah, ya. Dia sebagai lawyer. Tapi jangan kayak Gopur ya Aziz ya. Jangan kayak Repli ya. Thank you guys. Jangan lupa subscribe guys ya. Support terus channel ini. Update Bang Boy. Bye bye.